kabar semuanya? Senang sekali pada kesempatan hari ini Bapak dapat menjumpai kalian semua. Bapak yakin semua kalian dalam keadaan sehat ya dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan untuk praktikum yang pertama, yaitu mengenai enzim katalase. Enzim katalase ini berhubungan dengan hati. Hati kita sudah pelajari pada bahasan sistem ekspresi pada saat kalian kelas 8 semester 2 akhir ya. Nah, sistem ekspresi ini melibatkan organ-organ di dalam tubuh. Yang pertama ada paru-paru, lalu yang kedua ada ginjal, yang ketiga ada kulit, dan yang keempat ada hati ya. Di dalam pembahasan yang kita sudah pelajari bahwa hati ini merupakan bagian dari sistem ekspresi di mana mengeluarkan cairan empedu. Cairan empedu yang dihasilkan oleh hati ini merupakan bagian dari perombakan eritrosit atau sel darah merah. Baiklah, saat ini seperti yang sudah kalian lihat di laboratorium ini, Bapak sudah menyiapkan hati. Hati yang digunakan adalah ini hati ayam, ya, terlihat. Ini sepertinya ayamnya besar ya, anak-anak. Nah, ini yang digunakan adalah hati ayam, gitu ya, anak-anak, secara garis besar. Nah, lalu selain Bapak sudah menyiapkan hati, di sini juga ada bahan-bahan lain yang perlu kalian perhatikan, yaitu melibatkan larutan kimia. Larutan kimianya adalah sebentar ya, coba cuci tangan. Nah, larutan kimianya di sini atau zat kimianya adalah hidrogen peroksida atau H2O2 ya. Lalu ada juga HCl. Bapak yakin kalian sudah kelas 9, HCl itu sudah tahu ya tingkat derajat pH-nya seperti apa. Ada HCl. Lalu ada juga KOH. KOH, dan ini ada es, air dingin, dan air panas ya yang sudah Bapak sediakan di sini. Nah, untuk alat-alat yang Bapak gunakan, pertama ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, lalu ada lumpang dan alu, ya, lumpang dan alu, perselin, lalu ada dupa, ini, ada spatula, ada pipet, tetes, dan ada siring, ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, dari alat dan bahan yang sudah Bapak sediakan, maka sekarang Bapak akan menyampaikan dulu bahwa tujuan untuk enzim katalase ini melihat sejauh mana pengaruh suhu dan pH terhadap kerja enzim katalase. Ya, berbicara mengenai enzim katalase yang sudah kita pelajari, ya, bahwa di kelas 8 enzim itu kita pelajari sebagai biokatalisator atau mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, pada yang namanya enzim katalase pun di sini dia memiliki peranan yang sangat penting dalam tubuh kita ya, di mana salah satunya tersimpan di bagian hati. Jadi enzim katalase ini akan menguraikan hidrogen peroksida ya, atau yang tadi ini hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, dalam tubuh kita hidrogen peroksida itu dihasilkan dari proses metabolisme ya, salah satunya asam amino dan asam lemak. Nah, apabila hidrogen peroksida ini dalam tubuh kita tidak terurai, maka akan menjadi racun, atau biasanya si hidrogen peroksida ini akan mematikan sel-sel tubuh. Oke, sekarang kita akan langsung masuk pada cara kerja atau percobaan dari praktikum ini. Yang pertama adalah hati, ya. Hati yang sudah disiapkan ini dihaluskan terlebih dahulu.
ya, dihaluskan terlebih dahulu seperti ini. Oke, dihaluskan menggunakan lumpang dan aluminium. Setelah itu hati yang sudah dihaluskan dimasukkan satu persatu ke dalam tabung reaksi, ya, seperti ini anak-anak, dimasukkan ke dalam tabung reaksi sampai nanti kira-kira di sini tersimpan 5 mili ya, sekitar 5 mili. Oke, setelah itu setelah kita menghaluskan hati ayam ini, maka kita akan masukkan ke dalam 5 tabung reaksi. Ya. Nah, di dalam 5 tabung reaksi ini ada berbagai macam perlakuan yang berbeda. Tapi intinya semuanya sudah dimasukkan hati ayam yang sudah dihaluskan tadi. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melihat reaksi yang terjadi dari enzim katalase ini yang dicampurkan dengan hidrogen peroksida. Oke, ini untuk tabung yang pertama. Tabung pertama hati dengan hidrogen peroksida saja. Selanjutnya adalah tabung yang kedua. Tabung yang kedua ini hati dicampur dengan hidrogen peroksida dan HCl. Ya, kita lihat reaksinya. Ya. Sekarang yang ketiga ini adalah hati dicampur dengan NaOH dan dimasukkan hidrogen peroksida. Lalu yang keempat ini hati yang sudah dicampurkan dengan air panas. Dan ini adalah yang dicampurkan dengan air dingin. Oke, sekali lagi anak-anak, untuk yang ini nih, untuk yang tabung yang pertama ya, kita lihat. Nah, untuk yang tabung pertama itu tadi kan si enzimnya sudah menguraikan pertama ya. Nah, dia masih menghasilkan oksigen dan air. Ternyata ketika dicampur lagi dengan hidrogen peroksida, maka dia tetap bereaksi. Ya, berarti dapat disimpulkan bahwa enzim ini dapat bekerja berulang kali. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan dari percobaan ini, mana yang mengalami kerusakan pada enzim dan yang tidak, ya itu berarti istilahnya biasa disebut sebagai denaturasi atau koagulasi. Enzimnya ada yang rusak dan ada yang mati. Oke, kalian bisa menyimpulkan dari reaksi enzim katalase ini. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat reaksi kimia dari enzim katalase. Nah sekarang Bapak akan mencoba ya memasukkan api melalui hio ini. Jadi apakah nyala api yang ada di hio ini bisa lebih besar lagi, maksudnya lebih tinggi lagi apinya atau tidak ya? Kita akan coba. Aduh, bergetar sekali ya. Bentar ya anak-anak. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Dari tabung yang pertama ini ya, kita busanya coba kita hilangkan dulu. Ya, kalian perhatikan anak-anak, Bapak akan memasukkan hio ini ke dalam. Apakah si apinya membesar atau tidak? Oke. Apakah nyala apinya makin membesar? Oke, kalian bisa menyimpulkan ya. Lalu kalian perhatikan juga untuk yang tabung reaksi kedua. Apakah ada api yang membesar? Ya. Oke, sekarang ke tabung yang ketiga.
masih ada juga kalau kita perhatikan ya, enzimnya ini masih bereaksi anak-anak. Itu sudah diberikan perlakuan asam basa, air panas, air dingin, tapi masih ada reaksi dari enzim katalase ini. Nah, apabila Bapak pertanyakan ke kalian, mengapa api pada hiu ini dia tadi ya ada yang semakin membesar, semakin menyala. Nah, berarti pada reaksi kimia ini dihasilkan oksigen. Oksigen kan bereaksi dengan adanya api. Ya. Nah, bila anak-anak percobaan pada hari ini mengenai enzim katalase. Oke, nah anak-anak cukup sekian percobaan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat Bapak Yonatan, Bapak Robi dan Ibu Leonita yang sudah membantu Bapak pada kesempatan pagi hari ini. Kita bertemu kembali di praktikum nanti yang kedua berhubungan dengan sistem reproduksi. Ya, oke anak-anak, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu.